Saat para astronom memulai proyek untuk menyusun detail peta 3D di galaksi kita, mereka terpukau dengan penemuan baru mereka. Kira-kira begitulah yang terjadi saat ilmuwan asal Harvard, Dr. Anna Bernacka, mengamati keanehan di aliran bintang galaksi kita. Aliran bintang adalah barisan bintang yang bergerak bersamaan melewati galaksi. Nah, kali ini kita spesifik ngomongin aliran bintang GD1 ya, yang terbentang dalam garis panjang di langit kita. Aliran ini dulunya berupa satu garis kohesif yang terbentang oleh gravitasi galaksi kita. Dr. Bernacka melihat di dalamnya ada celah yang bertepi kasar dan aneh. Rupanya, objek besar baru saja menembus aliran bintang itu, dan gaya gravitasinya sangat kuat hingga mampu menyeret sejumlah bintang di belakangnya. Anehnya, teleskop nggak bisa mendeteksi sumber kerusakan itu. Udah kayak peluru raksasa tak kasat mata ya. Tapi kira-kira objek apa ya yang punya kekuatan sedahsyat ini? Menurut salah satu teori, objek itu mungkin saja bintang pengembara. Tapi menurut Dr. Bernacka, lubang yang dihasilkan jauh lebih besar dari semua jenis bintang. Ukurannya pasti 1 juta kali lebih besar dari matahari kita. Mungkin nggak sih kalau lubang di Bima Sakti itu telah koyak oleh lubang hitam supermasif seperti yang berada di pusat galaksi kita? Saat dua lubang hitam sangat berdekatan, keduanya nggak akan bisa lolos dari gravitasi lubang hitam lain. Akibatnya, terjadi benturan dahsyat. Lalu, lubang hitam yang lebih kuat akan menelan yang lebih lemah, dan lubang hitam super besar kemudian muncul. Tapi manusia belum pernah menyaksikan benturan antar lubang hitam, dan ilmuwan juga nggak bisa memprediksi konsekuensi dari peristiwa ini. Meskipun mereka telah melakukan simulasi dengan komputer canggih. Yang jelas, benturan ini akan menghasilkan energi yang sangat besar. Gelombang raksasa akan menjalar di seluruh alam semesta, yang lambat laun akan menghantam planet kita. Kemudian, dua lubang hitam di suatu galaksi bisa saja nggak saling menyatu. Gini deh, semisal nih, lubang hitam supermasif yang ukurannya ratusan juta kali lebih besar dari matahari, berputar-putar di pusat Bima Sakti, dan kecepatannya super ngebut. Lubang hitam lain juga berputar mendekati lubang hitam kita tadi. Menurutmu, apa yang akan terjadi? Salah satunya akan terpental keluar lalu melesat hingga jauh, seperti frisbee yang melayang di udara. Lalu siapa yang berani jamin kalau lubang hitam ini nggak mengarah ke bumi? Tapi untungnya di dekat bumi nggak ada lubang supermasif, sehingga teori ini nggak bisa dijadikan dasar untuk menjelaskan fenomena lubang peluru misterius itu. Dr. Bernacka masih meyakini kalau penyusup itu kemungkinan objek yang bersinar mirip bintang. Setelah mengoyak Bima Sakti, ia pasti ngumpet di dalamnya. Tapi sekali lagi, hal ini terdengar mustahil karena ukurannya sangat besar. Diameternya saja sekitar 30-65 tahun cahaya. Tetap aja sih, objek yang bersinar sulit banget diprediksi lokasi jatuhnya. Lesatan objek itu pasti sangat cepat dan ukurannya nggak harus super besar kok, sampai bisa mengoyak aliran bintang. Atau bisa juga gerakannya lebih lambat, tapi bobotnya sangat berat. Para astronom belum tahu pasti kemungkinannya, dan mereka kesulitan memprediksi lokasi jatuhnya benda ini. Di jantung galaksi, terdapat sebuah objek misterius yang belum pernah dilihat oleh para astronom. Objek ini melesat melintasi langit dengan cepat seperti bintang jatuh. Apa sebenarnya objek misterius itu? Dan apakah kaitannya dengan lubang hitam di pusat galaksi kita? Yuk, kita cari tahu. Objek ini dinamai X7. Inilah bongkahan misterius yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di sekitar lubang hitam supermasif galaksi kita. Bahkan ada yang mengatakan objek ini sudah berkeliaran di sana selama ratusan tahun. Ada beberapa hal yang sudah kita ketahui tentang X7. Misalnya, beratnya sekitar 50 kali lipat berat bumi. Mungkin terdengar besar bagi kita yang tinggal di bumi, tapi di luar angkasa, beratnya bagaikan setetes air di lautan. X7 juga bergerak sangat cepat, dengan kecepatan hingga 1126 km per detik. Ini lebih cepat dibanding saat kamu coba mengambil sepotong pizza terakhir sebelum yang lain mengambilnya. Tapi benda apa ini sebenarnya? Apakah bintang ajaib yang gak pernah kita lihat sebelumnya? Pesawat antariksa ekstraterestrial? Ada beberapa teori yang berhubungan dengan nasib tragis objek ini di masa depan. Sayangnya, masa hidup X7 gak lama lagi.
Saat ini, X7 berada di orbit elips berdurasi 170 tahun yang mengelilingi lubang hitam supermasif di pusat Bima Sakti. Tapi, ia nggak akan sampai sejauh itu. Setiap tahun, ia bergerak semakin mendekati lubang hitam. Hanya dalam beberapa tahun, objek ini akan mengalami spagetifikasi. Ya, memang inilah istilah ilmiahnya, lalu akhirnya tersedot dan nggak pernah terlihat lagi. Ada lubang hitam supermasif di pusat seluruh galaksi, termasuk Bima Sakti. Lubang hitam ini begitu masif hingga bisa memelintir ruang waktu, menyebabkan bintang-bintang di dekatnya mengorbitnya dengan kecepatan sangat tinggi. Lubang hitam ini bagaikan penyedot debu kosmik yang menarik apa saja yang berada di dekatnya. Lubang hitam di galaksi kita bernama Sagittarius A-star. Terdengar seperti nama selebriti Hollywood ya, tapi objek langit ini jauh lebih mengesankan daripada manusia biasa. Ukurannya sekitar 4 juta kali lebih besar dibanding matahari, yang berarti bintang ini bisa saja menelan seluruh tata surya kita. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini memang terlihat menakutkan, tapi kenyataannya ukurannya terlalu kecil untuk bisa bersaing dengan sebuah galaksi. Lubang hitam hanya akan menyedot beberapa bintang terdekat, itu saja. Selain itu, Sagittarius A-star tampaknya nggak terlalu berselera makan. Akhir-akhir ini ia terlihat cukup tenang, dan ini kabar baik bagi kita. Kalaupun ia sangat rakus, lubang hitam ini nggak akan menjadi ancaman bagi kita, karena jaraknya lebih dari 26.000 tahun cahaya. Dari bumi, kita bisa melihatnya di rasi bintang Sagittarius. Pada tahun 2022, kolaborasi teleskop Horizon Peristiwa merilis foto pertama Sagittarius A-star. Butuh kolaborasi dan teknologi bertahun-tahun untuk memotret foto yang menakjubkan ini. Dan ini adalah foto lubang hitam kedua dalam sejarah. Foto pertama dirilis pada tahun 2019 dan memperlihatkan lubang hitam supermasif yang dinamai M87 star. Ya, keduanya sama-sama memiliki kata star di namanya. Gak usah terlalu dipikirkan. Kalian mungkin ingat foto ini sebagai foto lubang hitam pertama yang pernah ada. Foto ini menjadi sangat viral di internet. Dan lubang hitam ini, M87 star, yang terletak di galaksi Messier 87, jauh lebih menakutkan daripada Sagittarius A-star. Menurutmu 4 juta kali massa matahari sudah cukup mengesankan? Bagaimana dengan 2,5 miliar kali massa matahari? M87 sangatlah besar. M87 juga dikenal akan semburan plasmanya yang kuat, yang saking dahsyatnya bisa memancar hingga ribuan tahun cahaya dari pusat lubang hitam ini. Kalau M87 adalah pahlawan super, maka ia adalah Iron Man dengan sinar pelontar berkekuatan penuh. Sebenarnya, secara teknis kita nggak bisa memotret lubang hitam karena warnanya yang hitam. Nggak ada cahaya yang bisa lolos dari cengkeramannya. Tapi, cincin oranye yang bersinar di foto ini menunjukkan materi yang mengelilingi Sagittarius A-star. Materi itu disebut piringan akresi, yaitu piringan gas panas yang berputar mengelilingi pusat lubang hitam dan dalam prosesnya memanas hingga jutaan derajat. Ini seperti pusaran api raksasa tanpa jalan keluar. Dan bayangan di tengah-tengahnya merupakan lubang hitam itu sendiri. Di dalam bayangan itu ada horizon peristiwa. Horizon peristiwa adalah batas di sekeliling lubang hitam di mana nggak ada satupun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos dari tarikan gravitasinya. Ini adalah titik tak bisa kembali, di mana gaya gravitasi begitu kuat hingga objek tercepat di alam semesta, yakni cahaya, nggak bisa lolos. Begitu melewati horizon peristiwa, kamu akan jatuh ke pusat lubang hitam, di mana hukum fisika yang kita kenal nggak berlaku lagi. Dan inilah nasib yang menanti X7 yang malang. Saat ini, X7 sedang diregangkan dan ditarik oleh gaya pasang surut yang kuat. Omong-omong, sebelum akhirnya lenyap, X7 diperkirakan akan menampilkan sedikit pertunjukan. Titik terdekatnya dengan lubang hitam, yang disebut periastron, diprediksi akan terjadi pada tahun 2036. Dan ketika akhirnya terkoyak oleh gaya gravitasi Sagittarius A-star, mungkin akan tampak atraksi kembang api yang keren. Tapi bukan ini hal yang terpenting. Uniknya, akhirnya perjalanan X7 di masa depan bisa membantu kita memahami apa sebenarnya benda ini. Sebuah tim ilmuwan telah mempelajari bagaimana sebuah objek aneh mengorbit lubang hitam. Saat itulah mereka mendapati X7 meregang hampir 2 kali lipat dari panjang awalnya. Lalu, apa artinya itu?
Nah, ini menunjukkan kalau X7 kemungkinan besar terbentuk dari puing-puing yang terlontar saat terjadi tabrakan antara dua bintang. Ya, kamu nggak salah dengar, sebuah tabrakan antar bintang. Bayangkan ini, dua bintang saling jatuh cinta dan mulai mengitari satu sama lain selama bertahun-tahun. Setelah itu, mereka akhirnya bergabung. Saat ini terjadi, keduanya melontarkan bertonton gas dan debu. Dan mungkin tarian kosmik inilah yang melahirkan objek langit kita, X7. Ini seperti remah-remah yang tertinggal di atas meja setelah pesta makan besar di luar angkasa. Hal seperti ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama di sekitar lubang hitam. Ini seperti kecelakaan di galaksi yang melontarkan puing-puing ke segala penjuru. Sebenarnya alam semesta ini penuh dengan bongkahan-bongkahan misterius loh. Bongkahan-bongkahan itu dinamakan objek G. Ini bukan Jimmy dari film Men in Black, tapi sama misterius dan sulit dipahami. Objek-objek ini telah membingungkan para astronom selama lebih dari 20 tahun. Wujudnya seperti awan gas tapi berperilaku seperti bintang. Seolah mereka nggak bisa memutuskan ingin menjadi awan atau bintang. Ayolah tentukan pilihan kalian. Objek-objek G membentang pada titik terdekat dengan pusat lubang hitam, tapi tetap utuh. Seperti karet gelang yang meregang tapi nggak putus. Para ilmuwan menduga objek-objek itu adalah bintang-bintang yang bergabung menjadi satu. Dan saat itu terjadi, terbentuk pula awan gas raksasa yang menyembunyikan hasilnya dari pandangan. Mirip seperti saat kita mengenakan sweater tebal agar nggak ada yang tahu badan kita sedikit lebih gemuk. Kemudian, sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2021 mengungkap bahwa salah satu objek tersebut, G2, merupakan awal molekul yang menyembunyikan 3 bayi bintang. Benar-benar di luar dugaan. Tapi X7 sangat berbeda dari bongkahan lainnya. Ia sangat berbeda dengan objek-objek G, seperti sepupu aneh yang kamu jumpai setahun sekali saat pertemuan keluarga. Evolusinya jauh lebih dramatis. Selain itu, X7 nggak disatukan oleh massa yang berada di intinya. Jadi, apa yang menyatukannya? Debu peri, sihir, kami butuh jawaban. Itulah sebabnya para ilmuwan meyakini kalau X7 bukanlah objek G, melainkan puing-puing yang tertinggal darinya. Atau mungkin juga bukan. Kita belum mengetahuinya. Kemungkinannya nggak terbatas. Dan itulah yang membuat astronomi sangat menarik. Jadi, ayo terus amati langit kita dan cari tahu objek-objek aneh apa lagi yang ada di luar sana. Siapa tahu kita bisa menemukan bongkahan misterius lainnya yang mungkin saja pesawat luar angkasa. Itu pasti seru banget. Pada tahun 2017, para astronom mengamati bintang terang yang melesat keluar dari galaksi Bima Sakti. Objek ini terus ngebut pada kecepatan 3,2 juta kilometer per jam, hampir 4 kali lebih cepat dari gerak matahari mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Bintang induk kita ini perlu waktu lebih dari 225 juta tahun untuk melakukan 1 kali orbit penuh. Tapi masalahnya, bintang pengembara itu bergerak berlawanan arah dari kebanyakan orbit bintang saat mengelilingi pusat galaksi kita. Dan anehnya lagi, bintang itu terdiri dari materi yang sangat berlainan. Para astronom kemudian bisa mengidentifikasi komposisinya yang berupa atom logam berat. Padahal, kebanyakan bintang lain terdiri dari unsur yang jauh lebih ringan. Bintang pengembara ini dinamakan LP4365 dan bisa terbang satset hingga keluar jauh dari galaksi kita. Mereka juga yakin kalau pengembara ruang angkasa ini terdorong keluar dari tempatnya oleh suatu bencana kosmik, seperti supernova. Ledakan bintang supernova ini merupakan ledakan terbesar yang bisa terjadi di ruang angkasa dan berlangsung setelah perubahan mulai muncul di inti bintang. Supernova bisa terjadi dalam sistem bintang biner maupun satu bintang. Bintang biner adalah 2 bintang yang mengorbit bintang induk yang sama. Katai putih superpadat yang jadi salah satu bintangnya bisa mencuri materi dari bintang pasangannya. Dan setelah beberapa saat, si pencuri mengakumulasi banyak materi lalu meledak menjadi supernova. Ada juga supernova yang dipicu oleh bintang tunggal yang mendekati masa akhir hidupnya karena telah kehabisan bahan bakar. Massa yang masuk ke inti bintang akan terus bertambah dan akhirnya inti bintang jadi terlalu berat sampai nggak mampu lagi menahan gravitasinya sendiri. Setelah intinya runtuh, muncullah supernova yang melepaskan banyak energi. Tapi para astronom masih belum bisa menjelaskan proses pembuangan LP4365 ini dari galaksi kita oleh supernova. Tiap ada pertanyaan, malah makin memunculkan lebih banyak pertanyaan lain.
Mungkin itu cuma bintang pendamping yang terlontar oleh gelombang kejut setelah ada supernova, atau malah serpihan dari bintang yang meledak. Studi terbaru yang telah mengumpulkan sejumlah data menunjukkan kalau bintang katai putih itu berputar pelan di sekitar porosnya. Kemudian para astronom berspekulasi kalau LP4365 cuma serpihan kosmik, jadi nggak termasuk bintang. Dan ajaibnya, serpihan kosmik pengembara ini bisa bertahan dari salah satu peristiwa ruang angkasa yang paling dahsyat. Tapi, setelah menyimpulkan demikian, mereka juga mengamati fenomena memukau lainnya. Fitur unik LP4365 ini kemungkinan baru muncul setelah bintang ini mengalami supernova. Meskipun kejadiannya berlangsung sangat cepat, wujud bintang ini berubah total. Kebanyakan bintang punya unsur utama helium dan hidrogen, tapi LP4365 emang beda dari yang lain, karena di dalamnya terdapat unsur berat seperti magnesium, oksigen, dan neon. Supernova pasti telah menambahkan semua atom ini ke komposisi bintang tersebut. Dan para astronom menggolongkan semua unsur yang lebih berat dari helium sebagai logam. Artinya, setelah mengalami supernova, LP4365 berubah menjadi metalik. Saat ini, sang bintang nggak punya planet sendiri, tapi satelit tes milik NASA mengamati adanya keanehan. Jadi satelit ini punya misi mencari planet jauh yang melintas di depan bintang induknya dengan mengamati cahaya yang redup. LP4365 justru makin cerah dan baru meredup lagi tiap 8,9 jam. Kemungkinan bintang ini bisa berdenyut, tapi biasanya denyutan bintang nggak berlangsung secara teratur. Jadi menurut penjelasan yang lebih logis, permukaan bintang ini nggak rata. Saat bintang berputar, bintik matahari terbawa masuk, kemudian nggak terlihat lagi. Berarti bagus dong? Dan setelah mengetahui kecepatan rotasi bintang ini, para astronom bisa menggali proses yang berlangsung di dalamnya sekitar 5 juta tahun yang lalu, selama supernova. Eksoplanet biru terang HD 189733b kelihatan tenang dan sangat familiar. Mirip banget kayak bumi kita, tapi kemiripan ini justru menyimpan misteri yang nyeremin. Di permukaannya, angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam atau 7 kali kecepatan suara. Itu pun masih belum seberapa, karena di planet super panas ini juga ada hujan kaca yang arahnya menyamping. Bintang neutron adalah inti bintang raksasa yang sangat padat. Bintang ini memancarkan sinar X atau gelombang radio. Tapi pada tahun 2018 lalu, para astronom mendeteksi aliran cahaya inframerah misterius yang rupanya berasal dari bintang neutron sejauh 800 tahun cahaya dari bumi. Teori yang paling logis menyatakan sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang, tapi belum ada cukup bukti yang bisa mengonfirmasinya. Kecepatan rotasi Merkurius paling ngebut di antara semua planet di tata surya kita. Planet ini mengorbit matahari dengan kecepatan lebih dari 160.000 km per jam, mengungguli planet kita lebih dari 64.000 km per jam. Karena inilah, 1 tahun di Merkurius sama dengan 88 hari di bumi. Jarak orbit Merkurius ke matahari juga paling dekat. Makanya, kalau kamu memapakkan kakimu di permukaan Merkurius pada titik terdekatnya dengan matahari, ukuran matahari akan kelihatan 3 kali lebih besar daripada saat kita melihatnya dari bumi. Pulsar Black Widow adalah bintang neutron yang berputar. Pulsar ini melahap bintang katai coklat ringan yang jadi pasangannya. Semakin banyak energi yang dikonsumsi, akan semakin lambat laju perputarannya. Energi yang hilang selama proses ini menyebabkan bintang pasangannya mulai menyusut. Di konstelasi Centaurus, terdapat awan molekul yang nggak bisa kita sebut sebagai tempat yang aman dan tenang untuk bermain-main. Tempat ini terdiri dari hidrogen dan bintang yang baru lahir. Letaknya ada di nebula, sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi. Jadi sederhananya, nebula adalah awan gas dan debu raksasa yang melayang-layang di luar angkasa. Energi kuat yang dipancarkan bintang bayi ini menyebabkan awan hidrogen di situ bersinar merah terang. Dan saking kuatnya, energi ini sampai bisa menggerogoti awan debu yang gelap. Para astronom bisa mengamatinya saat awan debu ini menghilang seperti gumpalan mentega di wajan panas. Eksoplanet jauh seukuran Neptunus, Gliese 436b, terbilang sangat unik karena terbuat dari es superpanas yang berkobar. Planet ini mengelilingi katai merah Gliese 436 dalam satu orbit full cuma dalam 2 hari. Dengan kata lain, jarak eksoplanet ini sangat mepet dengan bintang induknya.
Mungkin karena ini juga, suhu di dalamnya jarang ngedrop di bawah 427 derajat Celcius. Tapi menariknya, ada banyak sekali es yang dikenal sebagai ice axe. Es ini tetap padat meskipun suhunya sangat tinggi. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Planet ini 318 kali lebih besar dari Bumi dan 2,5 kali lebih besar dari total ukuran planet lain di tata surya kita. Tapi anehnya, kalau bobot raksasa gas ini makin berat, ukurannya malah mengecil. Tambahan massa yang didapat akan bikin planet ini lebih padat, lalu membuatnya mulai menarik dirinya sendiri. Para astronom mengklaim Jupiter kemungkinan akan 4 kali lebih berat dari bobotnya sekarang, tapi ukurannya nggak akan berubah. Ukuran galaksi DG1 sebesar Bima Sakti, tapi galaksi ini nggak begitu kelihatan karena semua bintangnya hampir transparan. Yang bikin DG1 super unik, yaitu galaksi ini cuma berdiri sendiri. Kalau galaksi lain sih biasanya berkelompok. Mungkin DG1 telah terbentuk di periode lain sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau klaim ini terbukti benar, berarti galaksi tersebut telah jadi fosil hidup. Satelit Saturnus, Hyperion, termasuk satelit teraneh di tata surya kita. Tapi bentuknya sebetulnya nggak aneh-aneh amat. Satelit yang menyerupai batu apung ini dipenuhi banyak kawah, serta memiliki listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari Bumi, ada planet yang wujudnya mirip bongkahan berlian besar. Kepadatannya paling tinggi di antara semua planet yang telah ditemukan, dan sebagian besarnya terdiri dari karbon. Saking padatnya, sampai-sampai para astronom memperkirakan kalau karbon ini berwujud kristal. Maka sebagian dari planet ini kemungkinan berupa berlian. Ceres merupakan objek luar angkasa paling berat di sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars. Total masanya hampir sepertiga dari massa seluruh sabuk asteroid. Selain itu, Ceres merupakan planet katai terkecil di luar sana. Benda luar angkasa ini juga menjadi satu-satunya planet katai yang terletak di sabuk asteroid sekaligus di tata surya bagian dalam. Para astronom kadang menjuluki Jupiter sebagai bintang gagal. Raksasa gas ini memang punya banyak helium dan hidrogen, tapi dengan massa segitu, Jupiter nggak bisa melakukan reaksi fusi di dalam intinya. Dengan cara seperti ini, bintang akan menghasilkan energi. Atom hidrogen saling berfusi di bawah tekanan dan panas ekstrim, lalu menghasilkan helium. Proses ini juga melepas cahaya dan panas. Jupiter cuma akan bisa melakukan reaksi nuklir dan berubah menjadi bintang kalau massanya bertambah 70 kali lipat. Kondisi di luar angkasa sangat hening. Di sana cuma ada ruang hampa tanpa atmosfer. Sedangkan gelombang suara perlu medium agar bisa merambat. Karena itulah, planet yang beratmosfer seperti Bumi terdengar sangat bising. Nggak seperti saudara jumbonya, lubang hitam ini diperkirakan berukuran sangat kecil dan maksimal cuma sebesar atom. Meski begitu, beratnya setara dengan 1000 sedan. Salah satu teori juga mengklaim banyak lubang hitam mikro kemungkinan telah terbentuk sesaat setelah Big Bang. Malahan, sebagian ilmuwan bilang sejumlah lubang hitam ini melewati planet kita setiap hari. Setiap jamnya, jumlah energi matahari yang terkirim ke bumi lebih banyak dari konsumsi energi di bumi dalam setahun. Meski orang zaman now menggunakan lebih banyak energi matahari daripada 10 tahun lalu, total konsumsinya cuma 0,7% dari penggunaan listrik tahunan dunia. Kemungkinan ada bulan yang juga mengorbit bulan lain, tapi para astronom belum menyepakati teori ini. Umumnya, planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Tapi kenapa nggak ada bulannya bulan atau moon yang juga dikenal sebagai subbulan, moonet atau moon? Para peneliti mengklaim kalau moon bisa aja memang ada, tapi induk bulan harus cukup besar dan moon-moonnya cukup kecil. Jarak antara bulan-bulan ini dan planet induknya juga harus berjauhan. Sebagai planet terberat di tata surya kita, Jupiter memiliki gaya gravitasi yang paling kuat, bahkan kekuatannya sampai 2,5 kali dari gravitasi bumi. Suatu saat nanti, gravitasi raksasa gas ini bisa mengoyak komet besar Shoemaker-Levy 9. Dan kalau sudah begini, Jupiter akan menelan sisa komet sebelumnya. Saat berdiri di ekuator Mars, kamu akan ngerasain suhu di kakimu seperti biasa-biasa aja, tapi kepalamu bisa langsung beku. Sebelum melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa dan melewati galaksi, planet pengembara pernah terlempar keluar dari bintang induknya. Tapi ada planet unik yang berjarak 200 tahun cahaya dari bumi.
Ukurannya sebesar planet, tapi medan magnetnya 200 kali lebih kuat dari Jupiter. Gravitasinya juga sangat kuat, hingga menghasilkan aurora yang terus berkedip di atmosfer kita. Europa merupakan salah satu satelit terbesar di Jupiter, meskipun ukurannya lebih kecil dari bulan. Tapi menariknya, permukaan Europa tertutup oleh es. Sebagian dari es ini sangat halus, jadi dipakai untuk main seluncuran. Selain itu, lompatan setinggi 1,2 meter di planet kita akan melambungkanmu hingga hampir 7 meter ke udara Europa. Meski begitu, kecepatan pendaratannya kurang lebih sama dengan di bumi. Haumea alias planet Katai yang mengorbit sabuk Kuiper punya bentuk oval unik dan 2 satelit. Karena satu harinya cuma berlangsung selama 4 jam, Haumea digolongkan sebagai objek besar yang rotasinya paling cepat di seluruh tata surya kita. Yang paling misterius tentang Haumea, justru planet ini punya cincin tipis selebar 64,4 km di sekelilingnya. Para astronom belum bisa menjelaskan proses dan asal-muasal objek langit ini, hingga akhirnya muncul di sekitar planet Katai tersebut. 11 bumi bisa muat di ekuator Jupiter, dan kalau planet kita seukuran anggur, si raksasa gas akan sebesar bola basket. 9 pesawat luar angkasa telah terbang ke Jupiter. 7 diantaranya cuma melewatinya dan 2 sisanya mengorbit di planet besar itu. Pesawat termutakhir, Juno, tiba di Jupiter pada tahun 2016. Kawah di kutub selatan bulan diperkirakan menjadi tempat paling dingin di seluruh tata surya. Dasar kawahnya selalu berada dalam bayangan, dan suhu tertinggi di sana cuma sampai minus 238 derajat Celcius, termasuk saat siang bolong. Kalau kamu mau terbang ke Pluto dengan pesawat, waktu tempuhnya sekitar 800 tahun. Gunung tertinggi di tata surya terdapat di asteroid Vesta, yang ternyata tingginya cuma beda tipis dengan Olympus Mons. Puncaknya setinggi 22,5 km dari dasar gunung, sehingga Rhea Silvia, begitulah namanya, hampir 3 kali lebih tinggi dari Everest. Cincin Saturnus nggak ditemukan secara bersamaan, tapi satu demi satu. Jadi penamaan cincin ini berdasarkan urutan abjad, sesuai waktu penemuannya. Dan akhirnya namanya jadi begini: D, C, B, A, F, G, dan E. Sehari di Venus kurang lebih selama 243 hari di bumi. Berarti kalau mau weekendan di Venus, kamu harus nunggu sekitar 3 tahun di bumi, karena 1 hari di Venus lebih lama dari 1 tahunnya. Fenomena Terminator Event sedang terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet ganas ini bisa menyebabkan tsunami plasma ganda yang sangat dahsyat. Bencana ini mampu mengoyak permukaan matahari dan kecepatannya mencapai 305 meter per detik. Peristiwa ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu dan terjadi hampir tiap 10 tahun. Angin Neptunus paling kencang di seluruh tata surya kita, bahkan kebanyakan bisa mencapai 2.574 km per jam. Hampir semua badai besar ini bisa menelan planet kita bulat-bulat. Bintang paling terang ke-18 di langit malam alias Fomalhaut bisa jadi pemandangan yang mencekam. Bintang ini dijuluki mata Sauron. Karena cincin debu dan serpihan di sekelilingnya terlihat mirip mata raksasa yang tatapannya bikin nyalimu langsung ciut. Masa bintang misterius ini 2 kalinya masa matahari dan jaraknya 25 tahun cahaya dari bumi. Kalau dalam ukuran kosmik sih, jarak segitu terbilang dekat. Mars punya 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Dalam 30-50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi planet ini akan mengoyak Phobos. Dan peristiwa ini mungkin akan menyebabkan terbentuknya cincin di sekitar Mars. 1 asteroid seukuran mobil memasuki atmosfer bumi setiap tahun. Penyusup kayak gini bisa aja menghancurkan 1 kota kecil dari muka bumi. Debu dan asapnya akan naik ke atmosfer, menghalangi sinar matahari yang mau masuk ke permukaan planet kita. Akibatnya, suhu global ngedrop dan iklim pun berubah. Tapi untungnya, asteroid seperti ini sudah terbakar di atmosfer sebelum mendekati permukaan bumi. Sinyal radio yang terpancar dari ruang angkasa saat menghubungi bumi nggak sekuat bola lampu di lemari es. Setelah sampai di bumi, kekuatannya cuma 1/1 kuintillion watt. Pantesan aja ya, antena yang menangkap sinyal super lemah ini sangat besar. Deep Space Network yang mendeteksi sinyal dari pesawat luar angkasa punya antena parabola yang berukuran hingga 70 meter, lebih besar dari lapangan sepak bola. Pada tahun 1999,
NASA kehilangan pengorbit Mars karena tim tekniknya menggunakan sistem metrik, sedangkan tim yang lain menggunakan bantuan sistem imperial. Nebula adalah awan gas dan debu raksasa. Seiring waktu, gravitasi akan menarik gumpalan debu dan gas ini hingga ukurannya terus besar. Gravitasinya juga semakin kuat. Akhirnya, massa nebula akan jadi sangat berat hingga runtuh oleh gravitasinya sendiri, lalu terbentuklah bintang baru. Sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di konstelasi Scorpion, ada nebula kupu-kupu berdiameter lebih dari 3 tahun cahaya. Struktur di dalam nebula ini menjadi salah satu bentuk paling jelimet yang pernah teramati. Bintang induk nebula yang berupa katai putih punya suhu 250.000 derajat Celcius. Artinya, bintang ini terbentuk dari bintang besar lain yang diperkirakan lebih dari 5 kali lebih besar dari matahari kita. Katai putih ini dikelilingi cincin tebal yang ekuatornya punya debu dan gas. Mungkin karena itulah seluruh strukturnya kelihatan mirip jam pasir atau kupu-kupu. Kalau semua asteroid di tata surya digabungin, total masanya nggak akan melebihi 10% dari massa bulan kita. Ada awan uap air yang melayang-layang di luar angkasa. Awan ini mengelilingi lubang hitam supermasif sejauh 12 miliar tahun cahaya dari bumi. Awan mengandung 140 triliun kali dari seluruh volume air di planet kita. Para astronom memperkirakan awan air ini muncul 1,6 miliar tahun lebih lambat dari alam semesta kita. Objek terpadat di ruang angkasa adalah bintang neutron. Meski cuma seukuran satu kotak kecil, masanya sekitar 1,4 kali massa matahari. 1 sendok teh materi bintang neutron akan seberat 1 miliar ton. Dan gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat dari gravitasi di planet kita. Pada tahun 1993, probe Galileo sedang melakukan perjalanan melewati asteroid Mini dan diameter maksimumnya 32 km. Tetap aja sih, objek kecil ini punya satelit selebar 1,6 km. Para astronom telah menemukan banyak satelit yang mengorbit di berbagai planet kecil di tata surya. Kita dilingkupi matahari. Atmosfer bintang ini membentang jauh melampaui permukaannya yang terlihat. Dan planet kita berada dalam jangkauannya. Begitulah angin surya menghasilkan fenomena menakjubkan seperti cahaya kutub utara dan selatan. Kamu mungkin berpikir jatuh ke dalam lubang hitam sama mudahnya dengan jatuh ke lubang raksasa. Tapi sebenarnya sangat berbeda loh. Untuk benar-benar jatuh ke dalam lubang hitam, kamu butuh keberuntungan yang luar biasa dan sedikit keajaiban. Selain itu, kalau kamu menyaksikan sesuatu jatuh ke lubang hitam, kamu bahkan gak akan melihatnya. Kenapa? Baiklah, yuk kita coba pahami keajaiban fisika. Jatuh ke dalam lubang hitam itu sangat rumit. Pertama, untuk mendapat kesempatan melakukannya, kamu harus membidik dengan tepat dan memulai perjalananmu dari jarak yang sangat jauh. Ini seperti mencoba menembak target kecil dari jauh. Hal ini karena lubang hitam berada di dalam galaksi yang penuh dengan objek-objek lain seperti bintang, planet, dan awan gas. Objek-objek ini punya gaya gravitasinya sendiri yang bisa memengaruhi jalur yang harus kamu lalui. Ini seperti saat kamu harus berhati-hati melewati ruangan, menghindari menabrak benda lain, atau tertarik keluar jalur oleh gerakan mereka. Dengan cara yang sama, ketika jatuh ke dalam lubang hitam, kamu harus menghindari pengaruh dari benda-benda langit lainnya. Semakin mendekati, segalanya menjadi semakin rumit. Mengubah arah sekecil apapun akan butuh energi sangat besar yang tidak mungkin kamu hasilkan. Ini seperti mencoba mengemudikan pesawat antariksa tanpa bahan bakar karena tarikan gravitasi lubang hitam luar biasa kuat. Begitu melewati titik yang disebut horizon peristiwa, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak akan bisa mengendalikan apapun. Nah, bahkan kalau kamu berhasil masuk ke jalur yang benar dan menghindari semua rintangan, masih ada situasi berbahaya yang menunggumu. Panas dan energi yang sangat intens di sekitar lubang hitam yang disebut plasma akan membakarmu saat kamu mendekat. Jadi kamu butuh perlindungan yang sangat kuat untuk bisa mendekatinya. Tapi bukan hanya mustahil untuk jatuh ke dalam lubang hitam ya, tapi juga mustahil melihat seseorang jatuh ke dalamnya. Kenapa? Yuk kita cari tahu.
Bayangkan kamu berdiri jauh dari lubang hitam, melihat sesuatu yang semakin mendekati horizon peristiwa. Saat benda ini, katakanlah sebuah pesawat antariksa jatuh ke dalam lubang hitam, dua hal yang sangat aneh mulai terjadi. Pertama, warna pesawat antariksa akan berubah. Gravitasi di dekat lubang hitam sangatlah kuat, jauh lebih kuat daripada gravitasi yang kita rasakan di bumi. Gravitasi yang kuat ini memengaruhi segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk cahaya. Nah, cahaya memiliki sifat yang menarik, yaitu membawa energi. Tapi ketika mendekati lubang hitam, tarikan gravitasi yang kuat mulai menguras energi cahaya. Semacam mencurinya, membuat cahaya menjadi lebih lemah. Dan ingatkah kamu saat melihat matahari terbenam yang indah? Matahari tampak berwarna oranye kemerahan yang hangat kan? Itu karena saat melintasi atmosfer kita, cahaya matahari tersebar dan kehilangan sebagian dari warna kebiruan yang berenergi lebih tinggi, menyisakan warna kemerahan. Jadi ketika kehilangan energi, cahaya cenderung bergeser ke spektrum warna merah. Hal yang sama juga terjadi di dekat lubang hitam. Cahaya dari pesawat antariksa kehilangan energi akibat gravitasi lubang hitam yang kuat. Jadi pesawat antariksa yang tadinya memiliki warna tersendiri mulai terlihat semakin merah saat semakin mendekati lubang hitam. Seakan lubang hitam itu sedang merapal mantra ajaibnya, mengubah warna pesawat antariksa itu sendiri. Keanehan kedua berkaitan dengan waktu. Menurut teori relativitas umum, gravitasi bisa mengacaukan waktu. Cara kerjanya pun sangat aneh karena tidak ada satupun bahkan orang-orang di dalam pesawat antariksa yang akan merasakan perubahan ini. Bagimu seorang pengamat dalam skenario ini, waktu berjalan seperti biasanya. Kamu duduk di sana menyeruput limun antariksa dan mengamati perjalanan pesawat luar angkasa. Bagi orang-orang di dalam pesawat antariksa, semuanya tetap sama. Jam tangan mereka terus berdetak dengan kecepatan yang teratur dan mereka menjalani hari seperti biasa. Tapi sebaliknya, bagimu ini seperti melihat pesawat antariksa jatuh dalam gerak lambat. Bagimu pesawat itu akan terlihat jatuh ke dalam lubang hitam selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun. Mungkin saat kamu sudah berusia 80 tahun, pesawat antariksa itu masih ada di sana. Menakjubkan kan? Nah, jika waktu melambat untuk pesawat antariksa, itu berarti cahaya yang dipancarkannya juga melambat. Jadi bayangkan seseorang di dalam pesawat itu mengedipkan senter terus-menerus, tapi karena waktu bergerak sangat lambat, cahaya yang berasal dari senter juga bergerak dalam gerakan lambat. Butuh waktu lama untuk setiap kilatan cahaya mencapai mata kita. Kamu akan melihat pesawat antariksa seperti menonton video dalam gerakan super lambat. Dan saat cahaya butuh waktu lebih lama untuk mencapai matamu, sinarnya akan semakin lemah dan redup seperti bintang yang memudar. Jadi ketika pesawat antariksa semakin dekat dengan horizon peristiwa lubang hitam, warnanya bukan hanya semakin merah, tapi juga semakin redup. Jadi, semakin sulit untuk melihat pesawat antariksa ketika semakin dekat dengan lubang hitam. Perlahan-lahan objek ini memudar, layaknya pertunjukan menghilang di panggung termegah di alam semesta. Cukup membingungkan kan? Tapi itu dari sudut pandanganmu sebagai pengamat. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di dalam pesawat? Apa yang sebenarnya kalian alami ketika jatuh ke dalam lubang hitam? Ketika semakin dekat dengan lubang hitam, sesuatu yang sangat aneh mulai terjadi. Gravitasi di dekat lubang hitam begitu kuat hingga meregangkan dan melengkungkan segala sesuatu di sekitarnya. Jadi perbedaan tarikan gravitasi di bagian kepala dan kakimu sangat signifikan. Perbedaan ini menciptakan gaya pasang surut yang meregangkan tubuhmu menjadi panjang dan pipih. Ini proses yang secara ilmiah disebut spagetifikasi. Intinya tubuhmu akan diregangkan menjadi mie manusia. Diubah menjadi spageti mungkin terdengar menyenangkan bagi pecinta pasta, tapi tentu saja tidak menyenangkan bagi astronot. Sementara itu, warna-warna di sekelilingmu mulai dibelokkan dan terdistorsi, menciptakan pertunjukan cahaya yang memukau. Rasanya seperti menaiki roller coaster melalui terowongan pelangi, berkelok-kelok, banyak kilatan cahaya dan kilauan, dan ini pengalaman yang mendebarkan dan memukau. Dan yang terjadi selanjutnya tergantung pada jenis lubang hitamnya.
Pertama ada lubang hitam klasik. Ini adalah lubang hitam yang akan terus ada selamanya. Kalau jatuh ke lubang hitam ini, kamu akan butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai pusatnya. Titik pusatnya akan terus bertambah dekat, tapi kamu akan memerlukan waktu yang hampir tak terhingga untuk mencapainya. Jadi perjalananmu terasa seperti tak akan pernah berakhir. Lalu ada lubang hitam yang menguap. Lubang hitam ini bisa menguap seiring waktu karena proses yang disebut radiasi Hawking. Prosesnya seperti es batu yang mencair, lubang hitam ini memiliki umur yang terbatas dan pada dasarnya mustahil untuk masuk ke salah satunya. Sewaktu mendekati lubang hitam yang sedang menguap, kamu akan berada di dekat tepiannya, yaitu horizon peristiwa. Rasanya seperti terjebak di pintu masuk taman hiburan yang super keren, tapi tahukah kamu, taman hiburan ini sedang menyusut. Lubang hitam sedang menguap dan seiring dengan itu, horizon peristiwa semakin mengecil. Jadi kamu tetap berada di tepi, mengikuti setiap gerakannya. Tapi kamu akan selamanya berada di horizon peristiwa tanpa pernah melewatinya. Tapi ingat, setelah melewati titik point of no return, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu sudah berada di jalur satu arah menuju jantung misterius lubang hitam, yaitu singularitas. Di titik singularitas semuanya menjadi kacau. Pemahaman kita saat ini tentang fisika menjadi terbolak-balik seperti memasuki pertunjukan sulap. Apa yang terjadi setelah kita mencapai singularitas? Apakah ada sesuatu di sisi lain lubang hitam? Kita tidak tahu dan ini masih menjadi misteri besar bagi kita. Tapi mungkin kita akan mengetahuinya suatu hari nanti. Jadi sebaiknya kita mengagumi lubang hitam dari jarak yang aman aja ya. Dan biarkan imajinasi kita melambung tinggi tentang keajaiban-keajaiban luar biasa yang ada di dalamnya. Ingatlah untuk selalu menaruh pasta di piringmu dan jangan dekat-dekat dengan pembuat spaghetti kosmik ini.